Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang di Asia Pasifik semakin terdesak. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kunaiki Koiso menjanjikan kemerdekaan pada wilayah jajahannya termasuk Indonesia, guna mendapatkan simpati dan bantuan perang dari mereka. Berkaitan dengan janji itu, pada 1 Maret 1945, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedodiningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang benar-benar tepat, maka acara dalam sidang ini ialah mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Gagasan negara yang dikemukakan Soekarno diterima, dan gagasan rumusan dasar negara ini dikenal dengan istilah Pancasila, dan tanggal 1 Juni nantinya akan ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sampai akhir masa sidang, belum ada kesepakatan tentang rumusan dasar negara yang benar-benar tepat. Oleh karena itu, dibentuklah suatu panitia beranggotakan 9 orang, yaitu Panitia 9, yang pada akhirnya menghasilkan suatu Piagam Jakarta, atau yang dikenal dengan Jakarta Charter. Sidang ini membahas rencana Undang-Undang Dasar, dan sidang ini juga membahas bentuk negara Indonesia. Mengenai bentuk negara, mayoritas peserta sidang setuju dengan bentuk negara republik. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang. Panitia yang beranggotakan 19 orang ini dikenal dengan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar juga membentuk panitia kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Supomo untuk merumuskan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerja, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar telah selesai melaksanakan tugasnya. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Muhammad Hatta, dan penasihatnya adalah Ahmad Subarjo. Pada awalnya, anggota PPKI berjumlah 21 orang, lalu ditambah lagi 6 orang menjadi 27 orang. Tugas PPKI sendiri adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, 3 tokoh nasional yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedodiningrat pergi ke Dalat Vietnam untuk menemui Jenderal Theo Rauchi. Tujuannya adalah untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Informasi tersebut yaitu pelaksanaan kemerdekaan akan dapat dilakukan dengan segera dan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Peristiwa Rengas Dengklok berawal dari menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita menyerahnya Jepang tanpa syarat ini diketahui oleh beberapa golongan pemuda, salah satunya Sultan Syahrir. Kemudian,
beberapa tokoh pemuda menemui Muhammad Hatta yang saat itu datang dari Dalat, Vietnam. Bersama Muhammad Hatta, Syahrir dan beberapa golongan pemuda menemui Soekarno di kediamannya. Di kediaman Soekarno, Syahrir mengusulkan Soekarno dan Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI, karena nantinya sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang. Usulan Syahrir tersebut tidak disetujui oleh Soekarno. Mereka berpendapat pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Mereka beralasan bahwa meskipun Jepang telah kalah, namun kekuatan militernya di Indonesia harus diperhitungkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda untuk berunding pada pukul 12.30 malam menjelang 16 Agustus 1945. Hasil perundingan ini menyepakati untuk membawa Soekarno-Hatta keluar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Selanjutnya, pada 16 Agustus 1945, pukul 4:30 subuh, Soekarno-Hatta dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Di tengah suasana tersebut, pada pukul 5:30 sore waktu Indonesia Barat, Ahmad Surbajo datang dan memberitahukan kebenaran tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Mendengar berita itu, Soekarno dan Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Ahmad Subarjo memberikan jaminan dengan nyawanya sendiri bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari selambat-lambatnya pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Pada malam hari 16 Agustus 1945 pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta dan tiba di Jakarta pada pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, lalu menuju rumah kediaman Laksamana Maeda. Di kediaman Laksamana inilah rumusan teks proklamasi disusun Insinyur Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan esok harinya. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Kalimat pertama dari teks proklamasi merupakan saran Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan dari Muhammad Hatta. Pada pukul 4 subuh waktu Indonesia Barat, Soekarno membacakan hasil rumusan tersebut. Akhirnya, seluruh tokoh yang hadir pada saat itu menyetujui secara bulat konsep proklamasi tersebut. Permasalahan muncul mengenai siapa yang harus menandatangani teks proklamasi tersebut. Hatta mengusulkan agar teks proklamasi itu ditandatangani oleh seluruh yang hadir sebagai wakil bangsa Indonesia. Namun Soekarno dari golongan muda mengajukan usul bahwa teks proklamasi tersebut tidak perlu ditandatangani oleh semua yang hadir, tetapi cukup oleh Soekarno dan Hatta saja. Usulan dari Soekarno diterima. Kemudian Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Terdapat 3 perubahan, yaitu kata tempoh menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan penulisan Jakarta 17-8-05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Selanjutnya, Soekarno mengusulkan agar pembacaan teks proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Usulan itu pun juga diterima. Pertemuan kemudian bubar setelah penentuan waktu upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Sejak tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, halaman rumah Soekarno sudah dipadati oleh massa menjelang pembacaan teks proklamasi.
Tepat pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hedradiningrat dan S. Suhud. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta, Suwiryo dan Dr. Muardi. Peristiwa yang sangat bersejarah tersebut berlangsung secara sederhana dan hanya memakan waktu kurang dari 1 jam. Meskipun demikian, peristiwa tersebut membawa pengaruh besar yang luar biasa hebatnya bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan ini merupakan tonggak berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat.